Gimana mengatasi pria yang memiliki avoidant attachment? Awalnya semua berjalan lancar sampai kita mulai intimate dan serius. Saat itu tiba-tiba semua berubah dan berantakan karena avoidantnya. Si cowoknya ini bilang punya trauma karena orang tuanya divorce. Dia berusaha balik lagi dan coba mengatasi penolakan dari dalam dirinya. Aku hargai dan aku support, tapi akhirnya kita sama-sama terluka. Kalau orang avoidant, dia kan sangat menjaga jarak emosional ataupun jarak fisik. Maka biasanya dia akan menghindari topik-topik yang intim. Berarti sebenarnya ini ya, kalau misalnya kita tahu calon pasangan kita avoidant dan bla 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 gitu dengan segala kelakuannya, ya kalau kita mau lanjut berarti kita perlu punya skillnya dong buat ngatasin dan menghadapi dia. Bukan skill sih. Halo, selamat datang di podcast Logika Cinta, Jose Aditya. Apa kabar nih? Lebaran kita hari ini, Lebaran. Tabarakallahu minna wa minkum. Bentar lagi kan? Ya bentar lagi. Ya kali yang nonton di sini udah pas Lebaran. Nah, teman-teman, selamat kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dipanjangkan usianya, diberkahkan usianya, dan bisa ketemu lagi di Lebaran tahun depan. Amin. Amin. Nah, di podcast ini seperti biasa kita akan jawab DM yang menggugah nalar, mengguncang iman romansa. Apa itu? Kita akan ngomongin apa hari ini? Avoidant attachment. Oh, ngomongin pasangan yang avoidant attachment. Yuk, langsung aja. Mari kita bahas. Let's go. Hai, gue Jose Aditya, seorang professional love and relationship coach. Di podcast ini, kita akan bahas mindset dan strategi yang bisa ngebuat kehidupan lo dan romansa lo jadi lebih bahagia. Selamat datang di podcast Logika Cinta Jose Aditya. Pertanyaannya, Coach, gimana mengatasi pria yang memiliki avoidant attachment? Awalnya semua berjalan lancar sampai kita mulai intimate dan serius. Saat itu tiba-tiba semua berubah dan berantakan karena avoidantnya. Insya Allah rencana menikah abis lebaran. Oh, abis lebaran nih berarti rencana. Oke. Kita tinggal perkenalan keluarga secara resmi aja, tapi qadarullah hubungan kandas 3 minggu lalu. Tidak jadi. Banyak dong. dong. Oke, yuk. Kok kita ketawa sih, jahat gitu ya, terus. Sekarang aku berjuang move on. Kita sempat putus nyambung, tapi saat putus dia berusaha balik dan aku merasa ada yang aneh sama emosinya. Emosinya kayak nggak stabil. Oh, si cowoknya berusaha balik. Terus dia bilang, si cowoknya ini bilang punya trauma karena orang tuanya divorce. Dia berusaha balik lagi dan coba mengatasi penolakan dari dalam dirinya. Aku hargai dan aku support, tapi akhirnya kita sama-sama terluka. Dia protect dirinya too much. To be honest, aku nggak tahu sama sekali tentang avoidant attachment ini. Aku baru tahu beberapa hari belakangan dan aku lihat semua ciri-cirinya itu ada di dia. Sebenarnya aku kasihan dan pengen nolong. Aku udah coba, tapi akhirnya malah tambah sakit. Ya. Yang terakhir aku decide untuk no kontak karena perkataannya bikin aku sakit hati. Nah, pertanyaannya gimana caranya aku bisa ngedetect cowok yang avoidant attachment lagi kayak gini? Soalnya aku nggak mau. Kalau dia mau cari cowok lain. Iya, soalnya dia nggak mau. Udah mau lebaran, mau nikah abis lebaran. Nggak jadi ya. Nggak jadi. Gak apa-apa, diselamatkan berarti kan. Ada sesuatu yang lebih baik ke depan. Jadi, thank you pertanyaannya. Ini tuh sebenarnya membicarakan teori attachment. Ini karyanya siapa ya dulu? Namanya John Bowlby apa? Kalau nggak salah. Teori awalnya dari dia. Di mana teori attachment itu ada 4. Ada secure attachment, ada anxious attachment, ada avoidant attachment, sama ada disorganized attachment. Ada 4. Secure, anxious, avoidant, sama disorganized. Disorganized itu percampuran antara avoidance dan anxious. Wah itu paling gitu. Yang paling ideal tentu yang secure ya, yang paling ideal karena itu datang dari diri yang berharga dan juga dia punya perjalanan hidup yang membuat dia punya kesimpulan romansa itu yang koneksi itu yang cukup aman. Jadi nggak kelebihan, nggak kekurangan. Kalau anxious tuh takut kehilangan, makanya karena dia takut kehilangan, dia tends to memberikan perhatian seperti yang dia butuhkan. Gimana? Kan orang yang anxious itu dia takut kehilangan. Maka orang kan cenderung memberikan sesuai apa yang dibutuhkan. Karena dia takut kehilangan dan dia hanya bisa ngerasa dicintai kalau dikasih berlebih. Waktu semua dikasih. Nah, dia cenderung begitu sama pasangannya.
si yang anxious ini. Berlebih ngasihnya. Bahkan sampai muntah-muntah sih. Ini kocak sih. Kalau secure ketemu anxious, si secure-nya yang akan ngerasa terganggu. Karena si anxious akan selalu merasa kurang terus. Sementara si secure, takaran gue udah cukup segini boy. Gak usah dikasih lebih. Pun kalau gue ngasih, takarannya segini juga. Gak usah lebih. Karena aman bagi gue. Tapi bagi si anxious, semuanya serba kurang. Gue mau lagi. Udah waktu udah dikasih, kurang banyak. Maunya selamanya, setiap saat gitu. Anxious ketemu anxious, itu sama-sama dua-duanya. Sama-sama saling kurang. Padahal ngerasa ngasih udah lebih. Anxious ketemu anxious. Nah, yang jadi masalah kalau ketemu avoidant. Kenapa? Orang avoidant, kan kalau orang anxious, dia akan mengekspresikan cintanya dengan berlebihan. Karena dia takut kehilangan. Kalau orang avoidant, adalah mereka yang punya kesimpulan romansa bahwa gue gak perlu deket-deket sama orang. Karena kalau deket-deket gue sakit. Dia akan sangat menjaga jarak emosional dan juga akan sangat menjaga jarak fisik. Orang avoidant itu gak suka dipeluk, gak suka rangkulan, gak suka ngobrol deep. Menghindari kegiatan-kegiatan yang intim ya? Iya, kayak hedgehog syndrome. Dia bikin landak gitu. Dia itu sebenarnya cara dia melindungi dirinya agar tidak tersakiti. Kan makanya tadi dia bilang, ini cowoknya dulu pernah punya orang tuanya bercerai. Jadi dia ngerasa, udahlah, kalau gue terlalu melibatkan emosi gue daripada gue disakiti, udah gue gak melibatin emosi gue sama sekali. Nah, maka teman-teman, yang ideal adalah kita jadi secure. Ketemu sama orang secure. Itu yang ideal. Nah, aku waktu awal yang mana kira-kira? Waktu dulu nikah. Sekarang kan udah belajar, udah optimize kita berdua sekarang kan. Aku yang mana menurut kamu? Kamu kayak anxious deh. Aku anxious, betul. Dan kalau kamu tahu cerita-cerita zaman dulu di keluargaku, kamu ngerti kan kenapa aku jadi anxious? Waktu kamu cerita, aku langsung relate, langsung flashback gitu. Kayaknya aku kena. Ya, kamu apa? Oh, avoidant gak sih? Yes, kamu avoidant. Nah, anxious ketemu avoidant. Si anxious butuh sesuatu yang banyak dan pengen ngasih yang banyak. Avoidant cuma pengen ngasih sedikit dan menerima juga sedikit. Karena ciri-ciri orang yang avoidant adalah over mandiri. Karena gue bisa sendiri, gue gak mau ngerepotin orang lain. Kalau gue ngerepotin orang lain, nanti gue direpotin juga. Satu. Terus yang kedua, sulit untuk membuka diri orang-orang avoidant tuh. Terus tadi mandiri berlebihan udah ya. Jaga jarak, emosi fisik. Itu juga sama. Soalnya kan kamu dulu jaga jarak banget. Dan susah cowok untuk deketin kamu kan. Hanya orang-orang tertentu ya. Pakai pelet apa, Pak? Sama orang avoidant, ciri-cirinya adalah, ini ada di kamu banget nih. Over kritik sama kekurangan pasangan. Kamu tuh kurang ini, kamu tuh kurang itu, kamu semuanya kurang. Gitu. Dan biasanya, orang yang avoidant itu lebih mengutamakan karir dan hobinya ketimbang perasaannya. Karena menurut mereka itu yang bikin mereka bahagia. Karena ketika mereka mencoba intim, mereka tersakit terus. Ya, kita sekarang ngerti kenapa kamu avoidant, karena aku tahu cerita kamu. Kenapa aku anxious, karena kamu tahu cerita aku kan. Nah, yang paling ideal adalah secure ketemu secure. Tapi kan nggak semua orang kayak begitu. Iya, ya buktinya kita aja gitu. Betul. Dalam perjalanannya. Kenal dulu kita siapa. Dan kenal pasangan siapa. Dan kenal kenapa pasangan bisa kayak gitu. Dan berarti kenal. Modalnya itu ya? Modalnya waras. Tetap waras. Modalnya waras. Kenal dulu aku begini. Oke. Sekarang, gimana cara mendeteksinya sebelum ada hubungan? Bahkan sebelum ada ikatan emosional. Mudah. Karena orang, ini kita ngomong avoidant aja ya. Yang lain-lain kepanjangan. Kalau orang avoidant, dia kan sangat menjaga jarak emosional ataupun jarak fisik. Maka biasanya dia akan menghindari topik-topik yang intim. Gimana kabar keluarga? Lu hubungan sama keluarga kayak apa sih? Tanyain itu aja dari awal-awal. Ketika PDKT baru meet up pertama, meet up kedua, banyakin omongin keluarga. Kalau dia ngerasa, tentu dengan rapport dulu ya. Keakrabannya udah akrab dulu. Kalau udah akrab dia tetap avoidant,
ngomongin hal yang intim, itu tanda-tanda awal. Dan jangan pernah meremehkan tanda awal, karena memang tanda awal itu kuncinya. Banyak orang kaget karena bukan kali. Sebenarnya mereka tahu tanda awal, tapi bukan kali. Ujung-ujungnya ya sakit hati juga kan. Pertama itu, gimana hubungan sama keluarga? Terus gini, biasanya orang yang avoidant itu terkesan, meskipun tidak berniat, tapi terkesan datang hanya ketika butuh. Mau ngobrol. Tapi kan nggak gitu kan? Ya kan? Ya kan? Kerasa nggak? Kerasa. Iya. Tahu. Ketika mau butuh doang, kalau lagi nggak butuh mah saya kerja, saya karir, gitu. Masih tapi masih perhatian. Iya, masih perhatian. Iya. Terus biasanya lebih sering terkesan seperti near empatik, atau kalau ada sesuatu tuh responnya datar. Sesuatu yang intim, emosional yang intim, responnya datar aja, gitu. Tidak mau involve secara emosi. Terus juga biasanya kalau misalkan lu pengen tahu juga lagi PDKT nih, udah mulai effortnya udah mulai banyak, tanya sama dia, apa sih yang lu cari dari hubungan? Biasanya orang avoidant itu akan kesulitan menjawab, karena dia nggak punya konsep intim kan. Ada yang menghalangi dia untuk intim, entah itu rasa sakit, rasa trauma, atau apapun itu kan. Maka biasanya cowok-cowok yang avoidant akan kesulitan menjawab pertanyaan itu. Apa sih yang lo mau dari hubungan? Pengen hubungan kayak apa sih? Mereka bingung. Pun biasanya kalau menjawab ambigu. Jawabannya ambigu. Yang nggak bisa langsung closure-nya itu apa gitu. Ambigu. Terus juga yang dia akan sering terlalu sibuk, dia akan utamain karirnya, dia akan hindari obrolan yang emosional, meskipun dia ngakunya cinta, sayang, dan lain sebagainya. Gitu sih. Itu tanda-tanda awal. Tugas wanita adalah punya boundaries. Gak apa-apa punya pasangan avoidant selama pasti punya boundaries. Kan kamu kerasa gak ketika kamu berulah avoidant, bukan kamu yang berulah tapi ada yang take over kamu untuk berulah. Kan aku selalu bilang, aku bisa terima A, aku gak bisa terima B. Pas lagi kita berantem gitu ya. Tugas si wanita kalau ketemu orang avoidant adalah tegaskan boundaries dari awal. Aku butuh pasangan yang terbuka secara emosional. Kalau kamu nggak bisa, ada yang bisa aku bantu gak? Kalau ternyata memang benar-benar gak bisa, so be it. Bukan tugas untuk mengubah si orang itu. Alasan kenapa aku masih sama kamu, karena kamu ada perubahan terus-terusan. Itu yang baru mau ditanya, dari tadi tuh udah di ujung lidah. Ada perubahan. Terus kamu kenapa mau sama? Tapi perubahan itu kan jangka panjang, ya kan? Dan aku juga ngelihatnya perlahan demi perlahan. Dan perubahan itu hanya terjadi kalau boundariesnya tegas dari aku. Kamu ngerasa kan kalau aku ngobrol, aku tuh secara jelas stating aku butuhnya apa, aku gak sukanya apa. Alasan, meskipun ketika aku ngomong gitu, kamu sama aku juga, ya wajar lah, ya, namanya juga hubungan ya. Jadi satu waras, dua punya boundaries, karena hanya orang yang waras yang punya boundaries. Tapi aku penasaran. Apa tuh? Sebenarnya ini ya, dari hati. Enggak, maksudnya kan tadi kita udah ngomong dan tadi case-nya kita sendiri gitu. Yeah. Dengan kamu anxious, aku avoidant, akhirnya dengan seiring berjalannya waktu kita masing-masing melakukan perbaikan dan bla 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 and so on sampai akhirnya terjadi sekarang. Nah, di titik mana pada saat itu kamu, wah ini udah tahu nih cewek avoidant. Ini konteksnya bisa cewek bisa cowok ya, misalnya udah tahu nih calon gue avoidant gitu. Di titik mana kayak masih bisa lanjut nih. Di titik ketika aku sampein boundaries, kamu ada perubahan. Secara sadar acknowledge hal tersebut dan secara sadar ada perubahan. Meskipun ya kan kata dia bilang aku mau bantu tapi aku tersakiti sama kata-katanya. Nah itu yang aku gak punya dari si wanita itu. Karena aku udah belajar duluan. Jadi meskipun ada kata-kata nyelekit dari kamu, ya udah so be it. Karena aku tahu yang ngomong bukan kamu secara sadar. Bukan kesadaran kamu yang ngomong. Yang ngomong tuh respon traumanya. Berarti sebenarnya ini ya, kalau misalnya kita tahu calon pasangan kita avoidant dan bla 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 gitu dengan segala kelakuannya. Ya kalau kita mau lanjut berarti kita perlu punya skillnya dong buat ngatasin dan menghadapi dia. Bukan skill sih, kewarasannya itu yang dibutuhin. Waras untuk menghadapi dia. Berarti kita perlu cek ke diri sendiri. Iya, kalau gak waras jangan.
saya bisa cukup waras. Iya, mendingan cari yang udah secure. Kalau lu sadar gak waras, cari yang secure. Tapi dikit yang secure teh. Iya. Cuman orang yang udah belajar yang secure. Maksudnya kita aja iya, kan dalam proses pernikahan 1 dekade lebih juga. Maka waras, punya boundaries, dan gini, gak usah overthinking. Kewarasan itu bukan biner, bukan saya waras atau gak waras. Ya kamu juga tahu lah, aku juga ada gak waras ya kan. Itu tuh sesuatu yang naik turun, kayak iman lah naik turun. Selama terus latihan, selama itu kita bisa kok. Latihan aja. Toh gak usah takut sama rasa sakit, karena gak ada yang selamanya kan. Sakit gak selamanya, frustasi gak selamanya, bahagia gak selamanya, ya kan. Hidup gak selamanya, ya gak usah takut lah. Toh gak ada yang abadi kecuali dipertahankan. Kita masih hidup karena kita mempertahankan hidup. Kita hanya akan mati kalau kita udah menyerah sama hidup, selesai, gone. Ya kan? Kesehatan juga sama. Emosi juga sama. Kalau kita emosi, rasa takut terus yang dipertahankan, ya rasa takut itu akan terus ada. Maka kenyataannya di muka bumi ini gak ada yang abadi. Jadi ya slow aja lah. Jalanin aja lah. Toh semuanya ujian. Ada tips nggak gimana cara, misalnya di True Love gitu, ada video yang bisa ditonton kah atau buku yang bisa baca untuk melatih kewarasan tadi? Ini? Ya. Oke, kajian untuk kontak. Karena awalnya dari keberhargaan diri. Karena kewarasan itu datang kalau kita ngerasa berharga. Dan yang kedua, habis berharga punya kendali. Kendali dulu sih sebenarnya. Kendali dulu baru berharga, habis berharga baru waras. Menyadari bahwa saya bukan doing saya. Yang kemarin kita udah bahas ya, habis kemarin being sama doing itu dipisahin dulu. Habis itu, jadi ketika kita melakukan kesalahan ya doing saya yang salah. Tapi saya secara being tahu itu salah dan saya mau memperbaiki. Gitu aja udah. Kalau salah gak apa-apa. Lanjutin aja. Yang penting kita tahu kita mau kemana arahnya. Dan selama masih berguna, lanjutin. Maksudnya hubungan selama masih berguna, meskipun berantem-berantem lanjutin. Dalam arti, ya kita kan sering berantem-berantem, tapi kita sama tahu ini masih berguna buat kita sampai tujuan akhirat kah atau tujuan duniawi kah, masih berguna, ya lanjutin aja. Tahu nggak ada yang abadi. Kalau video di True Love bisa nonton? Banyak lagi. Melatih kewarasan. Itu. Pertama kalau mau melatih kewarasan, perlu terbebas dari cognitive distortion. Jadi mindset. Woman killer mindset. Terus juga self control. Terus emotional mastery. Udah itu kalau mau waras. Catat. Oke, sip. Udah sih kayaknya. Ya, kepanjang ya. Akhirnya kita saling tahu dulu. Dia anxious, saya avoidant, dan akhirnya kita saling berprogres ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pas ketemu jangan pakai kacamata hitam putih. Oh dia avoidant, gue nggak mau gitu. Yeah. Kan ada spektrumnya. Karena berproses, semua berproses ya. Betul. Dan bisa berubah, manusia bisa berubah. Jadi selama mau berprogres dua-duanya, insya Allah ada cara. Gitu sih. Salah satunya cukup sebenarnya. Salah satu. Tapi panjang ya. Nanti aja. Ya. Oke, selamat Lebaran buat teman-teman yang selamat Lebaran. Terus selamat mudik. Kalau yang lagi mudik belum sampai di kampung halamannya, selamat sampai kampung halaman, selamat di perjalanan juga. Dan kita dipertemukan lagi di Lebaran berikutnya. Amin. Sampai jumpa. Gue Jose Aditya, jangan lupa komen, like, subscribe di video ini. Kalau di podcast denger audionya doang, coba dikasih bintang 5 ya. Kalau lu suka sama video ini. Kalau lu punya pertanyaan yang sama, yang menggugah iman juga, iman romansa, silahkan DM gue di @lovecoach.id. Nanti kita akan bikin podcast berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.